Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fistia Akirana dari NIM 21811334029 dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Dasar Ilmu Administrasi. Saya akan menjelaskan mengenai konsep pengantar ilmu administrasi di dalam organisasi ataupun perusahaan baik nasional maupun internasional. Lalu, gimana sih konsep administration, administrator, administer, administrare, dan administro pada organisasi atau perusahaan? Jadi, administration merupakan sekumpulan seperangkat harta, kekayaan, dan personil. Diaplikasikan dalam sebuah perusahaan, bentuk-bentuk harta bisa mencakup berbagai hal, bisa berbentuk harta lancar dan harta tidak lancar. Harta lancar merupakan harta yang nilai penggunaannya kurang dari 1 tahun. Harta lancar biasanya dipergunakan untuk pembayaran kegiatan rutin perusahaan. Harta tidak lancar bisa didefinisikan sebagai harta yang penggunaannya dalam jangka waktu lebih lama, lebih dari 1 tahun penggunaan. Contoh dari harta perusahaan bisa berupa tanah, bangunan, surat berharga, dan lain sebagainya. Sementara kekayaan bisa berupa suatu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tersebut. Jadi konsep personil di sini bisa diartikan sebagai alat dalam suatu perusahaan tersebut yang berarti penggerak dari jalannya sistem administrasi itu sendiri. Bisa berupa pimpinan dan bawahan. Misalnya pada PT Garuda Food sebagai sebuah administrasi. Untuk konsep organisasi, biasanya pemilik pada umumnya dipegang oleh yayasan organisasi. Biasanya ukuran efektivitas diukur dari kepuasan pelanggan atau klien. Semakin meningkat kualitas pelanggan pemakai jasa organisasi tersebut, memberi tanda bahwa organisasi tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Di sini saya menggunakan penerapan konsep pada perusahaan berbasis perusahaan terbatas yang dimana dalam PT dimiliki oleh para pemegang saham atau mereka yang memiliki modal. Untuk perusahaan sendiri, dalam proses perkembangannya lebih berorientasi akan besarnya keuntungan yang berhasil didapat dari tahun ke tahun. Informasi mengenai laba rugi suatu perusahaan biasanya akan dibukukan di akhir periode. Laporan keuangan ini biasanya dipergunakan oleh para investor untuk menanamkan modalnya ke perusahaan tersebut. Pemilik saham mendapatkan andil dalam pendapatan laba rugi perusahaan dan mempunyai hak untuk memilih tentang cara perusahaan dikendalikan. Di dalam proses pengembangan dan perkembangan diperlukan seseorang yang dapat mengendalikan kegiatan perusahaan, yang dimana di sini diperlukan suatu ahli profesional di dalam bidangnya. Seseorang yang mampu mengarahkan dan mengelola arah tumbuh kembangnya organisasi disebut administrator. Administrator berbeda dengan pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan merupakan orang-orang yang mampu dalam hal modal dan pengaruh maupun bentuk lain. Sedangkan administrator kurang dalam hal permodalan namun profesional di dalam suatu bidang. Nah, administrasi dalam sebuah perusahaan terdapat beberapa unsur administrator, yaitu administrator sendiri, manajer, supervisor, worker, ataupun staff. Nah, administrator merupakan pimpinan puncak di sebuah perusahaan atau disebut sebagai top manager di luar para pemilik modal. Di dalam perseroan terbatas atau PT, posisi administrator biasanya disebut direktur utama. Selanjutnya manajer, kedudukan manajer di bawah administrator. Manajer ini biasanya dibagi-bagi lagi ke fungsinya masing-masing. Sebagai contoh, di PT Garuda Food ada manajer perencanaan korporat, manajer service, manajer pemasaran internasional, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ialah supervisor pada organisasi perusahaan yang cukup besar, biasanya dilakukan oleh lembaga khusus seperti pengawasan dari BPK atau Badan Pengawas Keuangan, Inspektorat Jenderal Departemen, dan lainnya. Di PT Garuda Food, supervisor disebut sebagai komite audit. Selanjutnya ialah worker. Worker dalam sebuah perusahaan besar biasanya disebut sebagai buruh. Buruh di sini menjalankan pekerjaan pokok, pekerjaan operatif sesuai bidangnya masing-masing. Terakhir adalah staff. Dengan bantuan staff, diharapkan mampu menjaga keseimbangan perjalanan perusahaan. Dalam mengurus atau mengelola harta kekayaan yang dimiliki oleh para pemilik modal, administrator mengadakan kegiatan-kegiatan inventaris, pembukuan, korespondensi, dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, seorang administrator melakukan administer. Apa itu administer? Administer merupakan wujud pelayanan terhadap pemilik. Administer merupakan kegiatan seputar melayani, menaati terhadap pemilik administrasi. Melaksanakan kegiatan selaras dengan kode etik yang ditetapkan oleh pemilik, menaati kebijakan dan berbagai prosedur berita, acara, laporan, penyusunan neraca, dan lain sebagainya. Konsep administer terus berkembang hingga sekarang. Sekarang juga banyak ditemukan dalam berbagai kehidupan baik bersifat kenegaraan maupun sosial. Administer pada dasarnya tetap pada konsep awal yaitu memberikan pelayanan.
Perbedaannya, pelayanan di sini lebih kepada pemikiran nasional dan manusiawi. Seorang administrator harus mempunyai tanggung jawab dalam tumbuh kembangnya suatu organisasi atau perusahaan. Seperti contoh, tugas seorang direktur PT Garuda Food menetapkan struktur organisasi perseroan lengkap dengan rincian tugas setiap divisi dan unit usaha. Selain menjalankan seorang administrator juga perlu menjalankan fungsi administratif, yaitu kegiatan meliputi penyelenggaraan tata usaha, yaitu berupa registrasi, inventarisasi, pembukuan, dokumentasi, kearsipan, dan korespondensi untuk dapat mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukannya. Untuk menggerakkan personil yang merupakan komponen dari administration di dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan organisasi yang dipimpin, maka seorang administrator perlu melakukan administro, yaitu kegiatan memimpin, mengemudikan, dan mengatur. Administro merupakan kegiatan yang memusatkan pada pengelolaan sumber daya manusia di dalam administration. Dalam hal ini, seorang administrator bertugas dalam merencanakan, memimpin, mengarahkan, mengawasi, memberi bimbingan kepada para personil. Namun, di dalam praktiknya, karena keterbatasan jangkauan dari administrator dan semakin kompleksnya lingkungannya dari PA administrator, hal ini menyebabkan kegiatan tersebut tidak berjalan efektif. Kondisi seperti ini mendorong seorang administrator untuk dapat melimpahkan tugasnya kepada pihak lain atau lembaga divisi. Contohnya saja dalam PT Garuda Food, terdapat banyak divisi-divisi yang dinaungi oleh seorang direktur seperti divisi perencanaan korporat, SDM dan General Administration, bisnis internasional, dan masih banyak lagi. Sekian pembahasan mengenai pengantar ilmu administrasi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.